Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Kisah. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang fenomena insya Allah. Ini urgent banget karena banyak sekali ditemui kesalahpahaman yang telah menyebar luas di masyarakat umum tentang penggunaan dan makna dari kata insya Allah itu sendiri. Dan semoga video ini bisa menjadi koreksi buat teman-teman dan bermanfaat juga buat kalian semua. Betty, nanti sore datang ke rumahku ya. Ada acara makan-makan loh. Hah? Insya Allah deh. Insya Allah gimana? Kamu yang beneran dong, yang serius. Jangan pakai insya Allah doang. Jadi sekarang kita mulai banyak menemukan orang-orang yang justru meragukan atau tidak percaya terhadap orang-orang yang berjanji atau bersepakat dengan mengucapkan kalimat insya Allah. Nah ini ada terjadi beberapa oknum yang justru mengingkari suatu perjanjian atau kesepakatan yang sebelumnya itu dia sempat mengucapkan kalimat insya Allah. Dan akhirnya ini membuat beberapa orang atau banyak, dan ini menjadi fenomena yang turun-menurun dari abad ke abad, bahwa orang yang mengucapkan kalimat insya Allah, bersepakat dengan kalimat insya Allah, itu berarti dia sedang ragu atau sedang tidak ingin memutuskan suatu perkara dengan tegas. Apakah betul penggunaan dan makna dari insya Allah itu seperti itu? Nah ini koreksi dari saya dan semoga teman-teman juga bisa mengoreksi dari pendapat yang saya sampaikan. Kita kembalikan lagi ke zaman Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita mencontoh perilaku, adab, akhlak untuk bermuamalah atau bergaul dengan manusia di muka bumi ini gitu. Nah ketika kita kembalikan ke Rasulullah waktu itu, kita buka lagi Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 ini adalah, menurut riwayat disampaikan saat itu orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan 3 perkara. Yang pertama tentang ruh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi atau kisahnya para penghuni gua, yang ketiga kisahnya Nabi Zulkarnain. Dan saat itu Rasulullah SAW menjawab dengan, datanglah besok pagi akan aku ceritakan kepadamu gitu, tanpa mengucapkan insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Dan setelah orang-orang Quraisy ini tadi datang kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata wahyu dari Allah, maksudnya berita dari Allah itu terlambat datang gitu. Dan akhirnya turunlah Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 ini sebagai pelajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mengucapkan insya Allah terhadap kesepakatan atau janji ya terhadap orang lain gitu. Allah mengingatkan pula bila mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lupa untuk menyebutkan insya Allah dalam setiap kesepakatan atau setiap janji, itu hendaknya menyebutkannya kemudian. Arti jika Allah menghendaki itu adalah sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kita tuh berusaha untuk memenuhi janji kita tersebut, kita juga memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan 1 detik kemudian pun kita tidak tahu apa yang bakal terjadi kepada kita gitu. Sehingga kita pasrahkan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tahu apa-apa yang akan terjadi di depan gitu. Apakah kita benar-benar bisa memenuhi janji tersebut atau akan ada halangan-halangan yang mendadak terjadi. Dan tentunya sikap seorang muslim itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan dan dia katakan.
Kalau berkata ya jujur, kalau berjanji ya ditepati, kalau dapat kepercayaan ya dijaga kepercayaannya. Nah, kalau sebelumnya kata insya Allah itu membuat kita ragu atau membuat itu adalah suatu urusan yang tidak pasti, justru sekarang kita merubah mindset atau merubah pemahaman kita bahwa insya Allah itu justru harus diucapkan ketika kita membuat janji atau kesepakatan kepada orang lain. Mulai sekarang jadilah muslim yang tegas dan dapat dipercaya, karena kita ini sebagai cerminan bagi muslim yang lain dan sikapmu adalah dakwah.